Belakangan ramai sejumlah media asing yang menyebut telah tercapai kesepakatan final terkait pemberian izin melintas atau blanket overflight bagi pesawat militer Amerika Serikat di ruang udara Indonesia. Hal ini pun menjadi polemik dan langsung dibantah oleh Kementerian Pertahanan. Namun di tengah polemik tersebut, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin justru bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth pada Senin 13 April 2026. Apakah pertemuan ini berkaitan dengan kesepakatan blanket overflight? Kita bahas. Untuk meredam kekhawatiran publik, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Rico Sirait pada Senin 13 April 2026 menegaskan bahwa dokumen yang beredar bukan merupakan perjanjian final, belum memiliki kekuatan hukum mengikat, serta belum dapat dijadikan dasar kebijakan resmi pemerintah Republik Indonesia. Sebelumnya, The Sunday Guardian dalam laporan yang terbit pada 12 April 2026 mengungkap adanya dokumen pertahanan rahasia Amerika Serikat yang memuat rencana pengamanan akses lintas udara menyeluruh bagi pesawat militer AS melalui wilayah udara Indonesia. Rencana ini disebut muncul setelah pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di Washington pada Februari lalu. Saat itu Prabowo berada di Washington pada 18 hingga 20 Februari 2026 untuk menghadiri KTT Dewan Perdamaian. Dalam laporan tersebut, Prabowo disebut menyetujui proposal blanket overflight dalam pertemuan bilateral bersama Trump. Untuk menindaklanjuti komitmen itu, Departemen Perang Amerika Serikat dilaporkan mengirim dokumen berjudul Operationalizing US Overflight kepada Kementerian Pertahanan Indonesia pada 26 Februari. Dokumen itu menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia diminta memberikan otorisasi blanket overflight bagi pesawat AS untuk melintasi wilayah udara Indonesia dalam rangka operasi kontingensi, respons krisis, serta latihan bersama. Lebih jauh disebutkan bahwa pesawat AS dapat langsung melintas hanya dengan pemberitahuan hingga pemberitahuan penonaktifan oleh Amerika Serikat yang secara praktik memungkinkan akses berkelanjutan setelah mekanisme diaktifkan. Polemik ini makin menguat setelah Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bertemu Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth pada Senin 13 April 2026. Lalu apakah isu blanket overflight turut dibahas dalam pertemuan tersebut? Dikutip dari laman resmi Departemen Perang AS, dokumen hasil pertemuan hanya menyebut kedua negara sepakat membentuk Major Defense Cooperation Partnership atau MDCP atau Kemitraan Kerjasama Pertahanan Utama antara Amerika Serikat dan Indonesia. MDCP memiliki 3 pilar utama, yakni modernisasi militer dan pembangunan kapasitas, pelatihan serta pendidikan militer profesional, dan latihan serta kerjasama operasional. Dalam kerangka kerjasama itu, Indonesia dan AS akan menjajaki berbagai inisiatif strategis, termasuk pengembangan kemampuan asimetris, teknologi pertahanan generasi baru di bidang maritim, bawah laut, dan sistem otonom, serta kerjasama pemeliharaan dan perbaikan alat utama pertahanan. Namun dari dokumen resmi yang dipublikasikan tidak ditemukan satupun poin yang secara eksplisit membahas blanket overflight. Meski demikian, polemik belum mereda. Konsultan Marapi Consulting and Advisory Beni Sukadis menilai proposal blanket overflight merupakan isu strategis yang sangat dilematis bagi Indonesia. Menurut Beni, di satu sisi skema tersebut dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperdalam kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat, terutama dalam aspek interoperabilitas militer dan respons krisis. Namun di sisi lain, Beni mengingatkan adanya konsekuensi strategis yang besar. Akses lintas udara yang terlalu longgar berpotensi memunculkan persepsi pelanggaran terhadap kedaulatan nasional, apalagi mekanisme pengawasannya tidak dilakukan secara transparan. Lebih jauh, secara geopolitik Indonesia juga berisiko dipersepsikan berpihak kepada satu blok kekuatan global. Hal ini dapat mempersempit ruang gerak politik luar negeri bebas aktif Indonesia, serta memicu respons negatif dari negara-negara lain termasuk China maupun Iran yang tengah berseteru dengan Amerika Serikat. Menanggapi isu tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen menjaga penuh kedaulatan wilayah udara nasional sesuai hukum nasional dan internasional. Menurut Lukman, hingga saat ini belum ada perubahan kebijakan terkait mekanisme izin penerbangan pesawat negara asing di wilayah udara Indonesia.
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PDIP TB Hasanuddin yang menyebut ada sejumlah hal penting yang harus menjadi perhatian serius jika pemerintah berencana memberikan blanket clearance. Pertama, pemerintah wajib menjelaskan secara terbuka alasan dan pertimbangan pemberian clearance tersebut. Kedua, perlu adanya kejelasan parameter dan batasan terkait jenis pesawat yang diizinkan melintas. Serta ketiga, perjanjian semacam ini harus melalui proses ratifikasi di DPR karena menyangkut aspek strategis kedaulatan negara. Adapun secara prinsip, ketentuan terkait izin memasuki wilayah udara Indonesia oleh pesawat asing, baik sipil maupun militer, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025 tentang pengelolaan ruang udara, khususnya pasal 40 dan 41. Dalam aturan tersebut, pemberian izin dimungkinkan sepanjang sesuai dengan ketentuan penerbangan dan kerjasama internasional yang berlaku. Sahabat Kompas, kita nanti bagaimana langkah Kemhan selanjutnya. Apakah isu ini sekadar proposal biasa atau memang ada manuver diplomasi senyap di baliknya?